soal selanjutnya ialah soal nomor 19. Nah, di sini soalnya ialah fungsi kuadrat yang melalui titik min 3,0 dan 1,0 serta melalui titik min 1, min 4 adalah. Oke, berarti di sini kita disuruh untuk mencari fungsi kuadratnya gitu ya. Di mana fungsi kuadratnya ini melalui titik min 3,0 dan 1,0 serta melalui titik min 1, min 4. Nah, karena ini fungsi kuadrat dan ini terhadap x, berarti fungsi kuadratnya ialah fx, gitu ya. Nah, berarti yang ditanyakan adalah fx-nya, gitu. Nah, dimana kalau kita lihat di sini, fungsi kuadrat ini melalui titik min 3,0 dan 1,0. Nah, kalau kita perhatikan kedua titik tersebut, di sini itu berarti x-nya min 3, y-nya 0. Terus untuk titik 1,0, berarti x-nya 1, y-nya 0. Nah, sekarang kalau kita perhatikan di sini x-nya. X di sini, ini tuh kan ada nilainya gitu ya. Ada nilainya. Sedangkan y-nya di sini, ini itu nggak ada nilainya. Artinya y-nya jadi 0. Nah, karena di sini x-nya ada nilai dan y-nya sama dengan 0, kalau misalkan kita ikuti soal nomor 18, aku udah jelaskan bahwasanya kalau x-nya ada nilai, y-nya 0, berarti fungsi kuadrat ini itu memiliki titik potong terhadap sumbu x, yaitu min 3,0 dan 1,0 gitu ya. Nah, dimana kalau misalkan kita perhatikan di sini, untuk mendapatkan y-nya ini sama dengan 0, artinya fungsi kuadrat dari x ini kita faktorkan, gitu ya, supaya kita dapat nilainya. Nah, dimana di sini berarti kan sebetulnya kita buat ini jadi 0 dan juga ini kita buat juga jadi 0. Terus kita kalikan dan dapatlah hasilnya gitu ya. Nah, jadi gini maksudnya. Ini x sama dengan min 3. Nah, kalau kita pindahkan ini ke ruas kiri, berarti jadinya tambah 3. Berarti x tambah 3 sama dengan 0. Nah, inilah tadi yang persamaan untuk x-nya gitu ya. Untuk mendapatkan faktornya, yaitu x sama dengan min 3. Nah, selanjutnya untuk x sama dengan 1, berarti jadinya seperti ini. X sama dengan 1, berarti kita pindahkan ke ruas kiri, berarti jadi min 1. Berarti x kurang 1 sama dengan 0. Nah, kalau kita kalikan, berarti x tambah 3 kali x kurang 1 sama dengan 0. Nah, kalau kita kalikan ini berarti bagi yang udah mahir gitu ya, berarti langsung aja x kuadrat, terus yang ini 3x, ini min x, jadinya kalau dijumlahkan jadi 2x, terus yang ini min 3 sama dengan 0. Nah, cuman bagi yang belum mahir, kita bisa gunakan seperti ini, x tambah 3 kali x kurang 1, dimana kita fokus ke sini, dimana ini kita pecah jadi x dan 3 atau positif 3 gitu ya, sama aja. Nah, jadinya di sini x, terus di sini tambah 3. Terus dari 2 yang kita pisahkan ini, kita kalikan masing-masing dengan x kurang 1. Jadinya x kali x kurang 1 tambah 3 kali x kurang 1. Nah, sehingga dari sini kita gunakan sifat distributif. Kita kalikan ini ke sini jadi x kuadrat, terus ini ke sini berarti jadi min x gitu ya. Karena x kali min 1 jadinya min x. Terus yang ini tambah 3 kali x kurang 1, berarti ini kita anggap jadi positif 3. Nah, berarti 3 kali x berarti 3x. Nah, 3x itu positif, berarti positif 3x. Terus yang ini positif, yang ini negatif. Berarti kalau dikalikan bakal jadi negatif. Nah, negatif berapa? 3 kali 1, yaitu negatif 3 atau kurang 3. Nah, sehingga kita dapatkan x kuadrat.
Terus untuk yang ini berarti koefisiennya tinggal kita jumlahkan. Berarti koefisien dari sini min 1, dari sini 3. Berarti min 1 tambah 3 itu tambah 2 gitu ya. Tambah 2x kurang 3. Nah, jadinya sama gitu ya dengan yang ini. Nah, di mana dari sini kita akan mengubah 0 ini menjadi fx gitu ya. Karena kan untuk mencari titik potong terhadap sumbu x, berarti fx-nya sama dengan 0. Jadi kalau kita ganti 0-nya jadi fx, jadinya fx sama dengan x kuadrat tambah 2x kurang 3. Nah, inilah dia gitu ya. Terus dari sini kita harus buktikan lagi apakah ini memang betul fungsi kuadratnya atau bukan. Karena kalau kita perhatikan misalkan di fungsi kuadrat itu gitu ya. Fungsi kuadrat yaitu misalkan fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Fungsi kuadrat ini itu sangat sensitif pada koefisien dari variabel x kuadrat. Nah, kenapa? Karena kalau misalkan kita lihat dari koefisien dari variabel x kuadrat, ini tuh a-nya itu berpengaruh pada kurva parabolanya. Jadi kalau misalkan a-nya itu lebih besar dari 0, maka kurva parabolanya nanti bakal terbuka ke atas. Gitu ya. Sedangkan untuk a-nya kurang dari 0, berarti kurva parabolanya terbuka ke bawah. Nah, artinya kalau a-nya lebih besar dari 0, berarti a-nya itu positif. Terus yang ini jadi negatif, karena kurang dari 0. Jadi karena ini sangat berpengaruh pada a, jadinya kita harus perhatikan nanti koefisien dari variabel x kuadrat. Nah, kalau misalkan kita substitusikan, misalkan titik min 1, min 4, min 1, min 4. Nah, misalkan ini tidak memenuhi gitu ya. Misalkan kalau kita substitusikan x-nya, nanti hasilnya itu nggak sama dengan min 4. Nah, berarti nanti ini tuh berarti koefisien dari variabel x kuadrat itu harus negatif gitu. Nah, untuk mencari negatifnya, nanti kita akan kalikan gitu ya dengan negatif yang ini. Soalnya karena ini tuh merupakan faktornya gitu ya, atau titik potongnya. Jadi kalau misalkan kita kalikan misalkan ini dengan a semuanya, misalkan gitu, nanti jadi makin membingungkan gitu. Jadi karena ini titik potongnya tadi, berarti kalau misalkan tidak memenuhi, ini tinggal dikalikan negatif aja gitu ya. Oke, sekarang langsung aja. Di sini misalkan kalau kita substitusikan berarti x sama dengan min 1, berarti x-nya kita ganti min 1, berarti min 1. Dimana f min 1 itu sama dengan y-nya itu min 4. Nah, sekarang kita akan substitusikan ke sini. Nah, min 1 kuadrat berarti di sini min 1 kuadrat ditambah 2 kali min 1. Terus dikurang 3. Dimana ini tuh berarti min 1 kuadrat itu 1. Terus yang ini berarti dikurang 2. Terus dikurang 3. Dimana 1 kurang 2 kurang 3 itu berarti negatif 4 atau min 4 gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini tuh min 4 juga. Nah, berarti karena ini sama-sama min 4, berarti ini tuh udah pasti benar fungsi fx-nya sama dengan x kuadrat tambah 2x kurang 3, gitu ya. Oke, sekarang kalau kita perhatikan di opsi, berarti jawaban yang tepat itu adalah di opsi yang A, gitu ya. X kuadrat tambah 2x kurang 3, gitu. Nah, sekarang ada cara lain gitu ya untuk mengerjakan soal ini. Jadi tadi itu cara yang pertama, terus tadi jawabannya A. Nah, sekarang kita gunakan cara lain gitu ya. Misalkan, ini kita buat cara kedua. Kita misalkan, ini tuh kan berarti fungsi fx gitu kan yang mau kita cari. Berarti fx-nya itu kita misalkan ax kuadrat
tambah BX tambah C. Nah, di sini karena dia hitung fungsi kuadratnya melalui titik, yaitu yang pertama min 3,0, terus 1,0, dan min 1,4, berarti titik-titik ini itu kita akan ganti dengan X dan Y gitu. Nah, di mana kalau misalkan nih titiknya min 3,0, berarti jadinya X-nya kita ganti jadi 3, berarti F min 3. Nah, di mana F min 3 berarti di sini X-nya kita ganti min 3, berarti min 3 kuadrat, berarti 9A. Terus ditambah min 3 kali B, atau B kali min 3, berarti min 3B. Nah, berarti kita tulis di sini min 3B, terus ditambah C. Nah, di mana ini tuh sama dengan Y, di mana F min 3 itu sama dengan Y, yaitu 0. Nah, berarti kita dapatkan persamaannya itu adalah 9A kurang 3B tambah C sama dengan 0. Terus untuk yang titik 1,0, berarti jadinya kita dapatkan X-nya berarti kita ganti 1, berarti F1. Di mana F1 sama dengan A dikali 1 kuadrat, berarti A. Terus tambah B kali 1, berarti tambah B. Terus ditambah C sama dengan 0. Nah, inilah persamaan kedua gitu ya, karena tadi Y-nya 0. Jadinya A tambah B tambah C sama dengan 0. Terus selanjutnya titik min 1, min 4. Berarti X-nya kita ganti min 1. Berarti F min 1 sama dengan A kali min 1 kuadrat. Berarti A kali 1 gitu ya, yaitu A. Terus tambah B kali min 1. Berarti kurang B. Terus ditambah C sama dengan bukan 0 gitu ya. Harusnya berarti min 4. Oke, berarti dari sini. Nah, kalau ini kita lihat, berarti ini merupakan persamaan 3 variabel gitu ya. Nah, dari sini kita akan mencari A, B, dan C-nya. Jadinya seperti ini. Kita misalkan, ini persamaan 1, 2, dan 3. Nah, di mana di sini kita akan mengeliminasikan 2 dan 3 dulu deh. 2 dan 3. Di mana di sini A tambah B tambah C sama dengan 0, terus A kurang B tambah C sama dengan min 4. Nah, gitu ya. Oke. Nah, berarti dari sini kita akan eliminasikan A dan C-nya sekaligus 2 gitu ya. Jadinya kita kurangkan. Jadinya AC tereliminasi, berarti tinggal B. Berarti B kurang min B, jadi 2B. Sama dengan 0 kurang min 4, jadinya 4. Nah, berarti B-nya kita dapatkan 4 bagi 2. Nah, berarti B-nya 2. Nah, kita dapatkan B-nya 2. Nah, kalau B-nya 2, berarti dari persamaan ketiga, kita substitusikan B-nya, berarti kita dapatkan, oh ya, ini harusnya persamaan 2 gitu ya. Oke, kalau kita lanjut, dari persamaan 2 tadi, berarti kita substitusikan B-nya, berarti A tambah B-nya itu 2, terus tambah C sama dengan 0, berarti A tambah C sama dengan, pindah ruas, 2 ke kanan berarti negatif 2. Nah, kita dapatkan persamaan ke-4. Nah, terus biar lebih enak gitu ya, kita langsung ke persamaan 1 aja. 9A kurang 3B tambah C sama dengan 0. A kurang 3B tambah C sama dengan 0. Nah, dari sini kita substitusikan persamaan yang ini. Ini harusnya kita substitusikan variabel B sama dengan 2. Nah, ini persamaan pertama gitu ya. Kita substitusikan B. Dimana kalau kita substitusikan jadinya 9A kurang 3 kali 2. Jadinya 6 tambah C sama dengan 0. Jadinya 9A tambah C sama dengan min 6 pindah ke kanan. Jadi 6. Nah, ini adalah persamaan ke-5. Nah, sekarang kita eliminasi persamaan
4 dan 5. Nah, di sini kita langsung ke 5 aja karena lebih besar gitu ya. 9A tambah C sama dengan 6. Terus A tambah C sama dengan negatif 2. Nah, di sini kita eliminasi C-nya, kita kurangkan. Jadinya kita dapatkan 9A kurang A, berarti 8A sama dengan 6 kurang min 2, jadinya 6 tambah 2, yaitu 8. Nah, berarti A-nya kita dapatkan 8 dibagi 8. A-nya berarti 1. Nah, sekarang berarti kita substitusikan A-nya ke persamaan kelima. A-nya persamaan kelima, jadinya kita dapatkan 9 kali A, 9 kali 5 tambah C. Sorry, bukan 9 kali 5 gitu ya. Harusnya 9 kali 1. 9 kali 1 tambah C sama dengan 6. Berarti 9 tambah C sama dengan 6. C-nya sama dengan 6 kurang 9. Berarti C-nya sama dengan min 3. Nah, kita dapatkan A-nya 1. B-nya tadi berapa ya? 2. Dan C-nya negatif 3. Nah, terus tadi fungsi fx-nya ialah ax kuadrat tambah bx tambah c. Nah, sekarang kita substitusikan aja a, b, c-nya. Fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Dimana a-nya 1, berarti 1 kali x kuadrat, terus tambah b, berarti 2 kali x, terus tambah c-nya, negatif 3. Nah, berarti kita dapatkan x kuadrat, karena ini 1 kali x kuadrat, terus tambah 2 kali x, berarti 2x, terus ini positif kali negatif, berarti negatif 3 atau kurang 3. Nah, inilah fx-nya, gitu ya, yaitu x kuadrat tambah 2x kurang 3. Nah, kalau kita lihat di sini, ini tuh sama gitu ya, x kuadrat tambah 2x kurang 3. Nah, jadi kalian bisa gunakan cara pertama ataupun cara kedua gitu ya, supaya kalian bisa membandingkan gitu, cara yang mana yang lebih efektif. Atau juga bisa juga kalian bisa gunakan cara coba-coba gitu ya, dimana di sini kan ada kata melalui tuh. Nah, nanti kalau misalkan kalian bingung, misalkan mau cari fungsi kuadratnya melalui titik ini dan titik ini gitu kan. Nah, kalau kalian bingung, kalian ingat aja, kalau misalkan ada misalkan kata melalui, berarti kita bisa substitusikan itu supaya dapat persamaannya gitu ya. Jadi misalkan kalau misalkan kata melalui titik gitu ya, biasanya itu ada di fungsi yang ada di Cartesius gitu ya. Misalkan fungsi persamaan lingkaran atau persamaan kuadrat gitu. Nah, biasanya kalau misalkan melalui titik, berarti kalian substitusikan aja ke persamaan itu. Misalkan kalau ditanyakan persamaan, berarti kan ada optionnya gitu kan kalau di pilihan berganda. Nah, berarti kalian substitusikan aja titiknya gitu ya. Titik-titik ini. Gitu ya. Jadi kalau gampang ingatnya, kalau ada kata melalui titik, berarti ini tuh memenuhi gitu kalau misalkan ke persamaannya. Jadi kalian substitusikan aja gitu ya kalau kalian bingung gitu atau lupa gimana cara untuk mencari fungsi kuadrat melalui titik gitu ya. Jadi kalian bisa langsung substitusikan aja titik-titiknya ke persamaan yang ada di opsi A sampai E. Nah, nanti jawabannya di antara A sampai E gitu ya. Nah, gitu. Oke, berarti jawabannya opsi A.